Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melakukan kuliah ya dengan topik kuliah dental keramik. Adapun topik kuliah dental keramik ini ada pada blok 11 yaitu blok material dan teknologi kedokteran gigi yang ada di semester 3. CPL, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah dan sub CPMK-nya serta referensinya sudah tercantum pada RPS yang ada di dalam buku panduan blok 11, jadi bisa dilihat. Kemudian buku panduan blok 11 dan bahan ajar itu bisa diakses di laman e-learning USU. CPMK dari modul ini yaitu mampu melakukan pemanipulasian material restoratif kedokteran gigi, dan sub CPMK dari topik kuliah dental keramik ini yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan bahan dental keramik berdasarkan klasifikasi, komposisi, dan sifat serta teknik pembuatannya. Adapun kegiatan kuliahnya, ada 2 kali pertemuan untuk topik kuliah dental keramik ini dengan metode pembelajaran ceramah dan diskusi. Indikator penilaiannya yaitu ketepatan dan penguasaan dalam menjelaskan bahan dental keramik berdasarkan klasifikasi, komposisi, sifat, dan teknik pembuatannya. Nah, ini akan dilakukan nanti di akhir perkuliahan, ujian blok ya, dengan teknik multiple choice dalam bentuk vignette. Baik, kita mulai kuliah kita di pertemuan hari ini. Material keramik ya. Ada yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan material keramik? Izin menjawab, Dok. Ya, silahkan, Fabrin. Eh, Keramik adalah material yang tersusun dari gabungan logam dan non-logam, Dok. Baik ya. Jadi keramik itu berasal dari bahasa Yunani ya, yang artinya keramikos ya, keramos, artinya burnt stuff, yaitu barang yang dibakar. Jadi benar ya yang dijawab oleh Fadrun itu ya, keramik merupakan material senyawa yang terbuat dari unsur logam dan non-logam yang diproses dengan dibakar pada suhu tinggi untuk mendapatkan sifat yang diinginkan. Jadi kata kuncinya itu logam dan non-logam dan dibakar pada suhu tinggi. Lalu ciri-ciri keramik itu seperti yang sudah disebutkan tadi, tersusun atas 2 elemen atau lebih, yaitu gabungan logam dan non-logam. Dia bisa berikatan ion atau dan kovalen ya, berikatan kovalen juga bisa. Kemudian dia disebut juga material berpori. Kenapa berpori? Karena material keramik ini dia mengandung air. Nah, tadi kan disebutkan pemanasan dengan suhu tinggi. Ketika dilakukan pemanasan dengan suhu tinggi, maka air ini akan menguap ya. Kalau airnya menguap, maka dia akan meninggalkan void ya. Bekas tempat air tadi akan meninggalkan void. Nah, itu yang akan membentuk pori, sehingga material keramik juga termasuk material berpori. Juga material keramik ini termasuk material kristalin ya, mengandung kristal dan non-kristalin atau gabungan keduanya, semi kristalin. Jadi ada kristalinnya, ada non-kristalinnya. Nah, sifatnya juga inert atau jenuh, jadi dia tidak bereaksi dengan zat lain. Makanya dia sesuai digunakan di rongga mulut karena dia tidak larut dalam cairan mulut. Baik, untuk dental keramik sendiri ya, keramik itu untuk pertama kalinya digunakan di kedokteran gigi itu pada akhir tahun 1700-an ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dental keramik? Dental keramik ini juga sering disebut dental porselen. Nah, yaitu material keramik yang diformulasikan secara khusus pada rentang komposisi tertentu, mengandung fasa matriks glass ya, yang menunjukkan kekuatan atau strength, daya tahan atau durability, dan warna yang digunakan di dalam rongga mulut untuk memperbaiki fungsi dan bentuk anatomi dan atau estetik. Jadi yang perlu diingat itu dental porselen ini diformulasikan secara khusus dan mengandung fasa matriks glass. Sehingga dental porselin adalah keramik, tapi keramik belum tentu porselen. Selanjutnya komposisi dental porselen.
Yang pertama, komposisi utamanya itu adalah silika atau quartz atau kuarsa. Ini merupakan bahan utama dari pembuatan dental porcelain. Dia berbentuk amorf, titik leburnya tinggi karena mengandung 3D network. Jadi jaringannya 3 dimensi ya, dari silika tetrahedra. Nah, silika ini tersebar membentuk ikatan ke feldspar pada suhu tinggi. Kemudian komposisi lainnya yaitu kaolin atau clay. Nah, ini merupakan aluminium silikat yang dihidrasi. Ini fungsinya sebagai bahan pengikat dan memberikan opasitas pada massa. Komponen utama yang ketiga yaitu feldspar. Feldspar ini merupakan mineral alami, microline atau albite. Jadi dia ada kaliumnya, ada natriumnya. Ini fungsinya sebagai flux atau aliran dan matriks yang mengikat silika dan kaolin. Jadi feldspar ini mengikat komponen lainnya yaitu silika dan kaolin. Jadi tiga inilah komponen utama dari dental keramik atau dental porcelain ya. Nah, feldspar ini merupakan bahan yang pertama kali cair. Yang keempat atau komponen tambahan ini adalah oksida-oksida logam. Ini fungsinya untuk pigmentasi ya, memberikan warna pada dental material. Untuk sifat-sifat dental keramik, yang pertama itu dia brittle atau getas atau rapuh. Jadi kekuatan tekannya itu lebih besar daripada kekuatan tariknya. Jadi ketika material atau dental keramik ini diberikan beban, ya, dia nggak melengkung dulu, dia tidak lentur dulu, tapi dia langsung fraktur. Makanya kekuatan transversalnya atau kekuatan fleksurannya cenderung lebih rendah karena dia brittle ya. Kemudian memiliki sifat insulator atau penghantar panas yang rendah. Resistensi termalnya tinggi ya. Artinya daya tahan terhadap perubahan temperaturnya, dia bisa menghasilkan panas yang lebih rendah. Kemudian temperatur leburnya tinggi, difusi panasnya rendah, jadi dia menyebarkan panas itu rendah, cenderung tidak menghantarkan panas ya. Kemudian dia tahan panas atau refraktori. Makanya kalau di rumah itu ya, kalau kalian pakai panci untuk masak, ya ada panci tahan panas, itu terbuat dari apa? Keramik ya. Karena apa? Keramik itu sifatnya tahan panas. Kemudian sifat dental keramik lainnya yaitu penghantar listrik yang rendah ya. Kenapa? Karena atom-atom logam memindahkan elektron di permukaan luar ke atom non-logam dan karena itu menstabilkan elektronnya yang sangat mobile. Nah, keramik ini merupakan insulator panas dan listrik yang sangat baik. Selanjutnya, resistensi tertinggi terhadap zat-zat kimia seperti asam, kecuali asam hidrofluoride. Jadi dental keramik ini ya, keramik ini dia nggak tahan sama serangan asam hidrofluoride. Dental keramik ini biokompatibel ya, tidak mempengaruhi atau dipengaruhi lingkungan rongga mulut, dan potensinya untuk meniru penampilan gigi asli atau biomimetiknya yang baik. Kekuatan dan kekerasannya tinggi, dan sama sekali tidak larut dalam cairan mulut ya, karena ikatannya kuat. Jadi unsur penyusun dental keramik ini nggak larut. Kemudian stabilitas dimensional sangat baik setelah pembakaran. Jadi dia tidak berubah bentuk setelah dibakar ya, tahan terhadap abrasi, kemudian estetiknya juga sangat baik. Nah, berikut tabel sifat mekanik dental keramik. Kita bisa lihat di situ compressive strength atau kekuatan tekannya itu sangat tinggi ya. Karena tadi dikatakan di sebelumnya material keramik ini merupakan material yang brittle. Kekuatan tekannya lebih besar daripada kekuatan tariknya. Bisa dilihat ya, kekuatan diametral tensile strength-nya ini lebih rendah daripada kekuatan tekannya. Transfer strength-nya atau kekuatan lentur ya, ini juga relatif rendah ini ya. Shear strength-nya juga, kemudian modulus of elastisitas, ini kekakuannya ya. Kemudian kekerasannya, kekerasan permukaannya dia sangat tinggi. Jadi keramik ini sangat keras. Kemudian spesifik gravity. Spesifik gravity ini seperti densitas spesifik ya, kayak massa jenis spesifik ya. Kemudian thermal conductivity dan thermal diffusivity, ini kalau dia conductivity ini daya hantar panas,
dan diffusivity ini daya penyebaran panas ya. Nah, kita bisa lihat di sini 0,0030 kalori per second per centimeter kuadrat. Thermal diffusivity-nya itu ada 0,64 mm kuadrat per second. Artinya sangat rendah. Dia hampir tidak menghantarkan panas ya. Coefficient of thermal expansion juga ya, ekspansi terhadap perubahan panas dia juga sangat kecil nih, 12 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Jadi setiap diberikan panas 1 derajat Celcius, dia cuma ekspansinya 12 kali 10 pangkat minus 6. Jadi sangat kecil sekali. Nah, klasifikasi dental keramik itu bisa dibagi menurut beberapa ya. Yang pertama berdasarkan temperatur pembakaran ya. Ada dibagi menjadi 4, yaitu high fusing, medium fusing, low fusing, dan ultra low fusing. Kalau dia high fusing, ini dipanaskan atau dibakar pada suhu 1300 derajat Celcius. Ini biasanya untuk membuat gigi tiruan, keramik inti zirkonia, dan aluminium. Kemudian kalau dia medium fusing ya, sudah jelas ya medium. Jadi dia lebih rendah dari yang high fusing. Dia temperatur pembakarannya 1101 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius. Ini untuk membuat presinter zirkonia. Kemudian yang low fusing. Low fusing ini 850 sampai 1100 derajat Celcius. Kemudian ultra low fusing ini lebih rendah daripada 850 derajat Celcius temperatur pembakarannya. Ini untuk membuat crown and bridge dan veneer. Jadi ini semakin tinggi temperatur pembakaran, maka semakin kuat ya keramik yang dihasilkan. Nah, untuk jenis-jenis temperatur pembakaran ini dipengaruhi oleh 3 komposisi utama keramik ya. Jadi silika, feldspar, sama kaolin. Nah, ini berbeda-beda presentasinya untuk bisa dibakar di temperatur yang keempat jenis ini. Selanjutnya berdasarkan penggunaan atau aplikasi, ada yang disebut all ceramic. Nah, all ceramic ini artinya semuanya terbuat dari keramik ya. Itu untuk bisa untuk membuat mahkota, inlay, onlay, veneer ya. Ini dia ya gambarnya seperti ini. Kemudian jenis lain yaitu ceramik metal atau disebut keramik logam atau disebut juga porcelain fused to metal ya. Ini untuk pembuatan mahkota, logam, dan bridge. Nah, seperti terlihat pada gambar, di sebelah luar itu keramik, tapi di sebelah dalamnya terbuat dari logam. Untuk klasifikasi berdasarkan struktur mikro, jadi ada yang namanya fasa kristalin atau disebut fasa lucid, terdiri atas struktur kristal. Ada namanya fasa glassy matrix atau fasa vitreous atau non-kristalin. Ini terdiri atas struktur non-kristal dan mengelilingi fasa kristalin. Atau gabungan keduanya ya, disebut semi-kristalin. Nah, ini kata kuncinya di sini ya. Yang perlu kalian ingat adalah semakin banyak fasa kristalin, maka semakin kuat keramik yang dihasilkan. Tapi translusensinya semakin rendah. Jadi makanya kalau yang lebih banyak fasa kristalinnya ini lebih sesuai untuk membuat keramik untuk gigi posterior. Karena membutuhkan kekuatan mekanik yang tinggi, tapi tidak terlalu membutuhkan estetik ya. Sedangkan kalau fasa gelasnya yang banyak ya, semakin banyak, maka fraktur toughness-nya itu akan menurun sehingga mudah terjadi crack. Namun translusensinya semakin baik. Makanya sesuai untuk gigi anterior ya, karena membutuhkan estetik yang baik. Nah, ada juga yang semi kristalin tadi ya, gabungan antara fasa kristalin dengan gelas. Ini ada beberapa kategori juga dibagi. Yang pertama itu ada glass base. Ini umumnya silika ya, berarti matriksnya ya atau base-nya itu glass, kaca ya. Contohnya porselen, alumina. Kemudian untuk kategori dia glass base yang umumnya silika dengan fillernya kristalin. Ya. Jadi matriksnya glass, fillernya kristalin. Ini contohnya porselen lucid, disilikat lithium, dan gold apatit. Untuk kategori ketiga, ini ada crystalline base, ya, crystalline base. Jadi matriksnya kristalin, fillernya glass atau non kristalin, ya. Contohnya ini porcelain glass infiltrated.
Misalnya spinel, alumina, dan zirconia in ceram. Jadi ini biasanya juga teknik pembuatannya ini slip casting ya. Kemudian untuk kategori yang keempat ada polycrystalline solid. Ini terdiri dari banyak kristal ya. Ini kebalikan dari kategori 1. Ini contohnya porselen alumina dan zirconia. Nah, ini berdasarkan teknik pembuatan. Yang pertama adalah sintering. Ini metode konvensional atau disebut juga powder atau liquid building. Jadi dia dicampur dulu ya. Seperti ini. Dicampur dulu bubuk dan cairan. Lalu dilakukan pemanasan atau sintering. Pemanasan dengan suhu tinggi untuk mendapatkan keramik. Kemudian metode yang lain yaitu slip casting atau glass infiltration. Jadi dilakukan kondensasi slip porcelain aqueous yang dipanaskan dengan suhu tinggi kemudian disisipi dengan kaca. Ini kata kuncinya disisipi ya. Disisipi dengan kaca, artinya diinfiltrasi. Pada suhu tinggi diinfiltrasi lagi dengan gelas atau kaca untuk mendapatkan keramik yang diinginkan. Kemudian jenis yang ketiga metode heat press atau hot pressing, yaitu teknik close wax ya dengan penekanan eksternal pada suhu tinggi. Jadi dibuat dulu ya dye refraktorinya, lalu diberikan tekanan dari luar tetap dengan pemanasan dengan suhu tinggi ya untuk menghasilkan keramik yang diinginkan. Kemudian jenis yang terakhir yaitu teknik pembuatan dengan mechining ya. Ini ada CAD CAM, jadi dia pakai computerized dan juga copy milling. Jadi dia nanti itu tersedia di pasaran itu blok-blok ya, blok-blok keramik seperti ini ya. Jadi nanti pasiennya itu datang bisa sekali kunjungan dia datang. Jadi tinggal dilakukan pencetakan digital, lalu di-scan, kemudian secara computerized ini dipakai mesin ya, ini langsung dibentuk sesuai dengan bentuk anatomis yang diinginkan, lalu langsung dipasangkan ke mulut pasien. Jadi sangat simpel, maka bisa dilakukan dalam satu kali kunjungan. Seperti itu ya. Tapi ya namanya canggih seperti ini pasti alatnya lebih mahal dibandingkan dengan metode yang lain. Ini dia tabel bisa kalian lihat di sini ya. Untuk mendapatkan jenis keramik yang kita inginkan, itu ada teknik pembuatannya tertentu. Jadi nggak bisa misalnya kita mau bikin zirconia in ceram, tapi kita mau pakai teknik konvensional. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus sesuai dengan teknik pembuatannya. Jadi untuk mendapatkan jenis keramik tertentu, kita juga harus menggunakan teknik pembuatan keramik tertentu. Jadi di pasaran itu udah ada ini, ada merek-mereknya ya, sudah tersedia di pasar. Ini sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, kesimpulan dari pertemuan hari ini ya, tadi dental keramik atau porselen itu ya, kata kuncinya material keramik yang diformulasikan secara khusus pada rentang komposisi tertentu, dia harus mengandung fasa matriks glass ya, yang menunjukkan kekuatan, daya tahan, dan warna untuk memperbaiki fungsi, bentuk anatomi, dan estetis ya. Nah, 3 komposisi utama dari keramik ya, ini diingat ada silika, feldspar, dan kaolin. Nah, tadi dental keramik juga bisa diklasifikasikan berdasarkan temperatur pembakaran, kemudian penggunaan atau aplikasi, struktur mikro, dan teknik pembuatan. Mungkin itu saja untuk pertemuan topik kuliah dental keramik untuk pertemuan pertama hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Izin bertanya, dokter. Ya, silahkan. Izin dok, saya ingin bertanya. Tadi dokter ada mengatakan dental porselen adalah keramik, tapi keramik belum tentu porselen. Maksudnya bagaimana ya dok? Baik, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi tadi kata kuncinya dental keramik itu adalah material keramik ya yang diformulasikan ya. Jadi komposisinya itu diformulasikan dengan rentang tertentu ya yang mengandung fasa matriks glass. Jadi harus ada fasa matriks glass. Ya, harus ada fasa matriks glass di dalamnya. Itulah yang disebut dengan dental keramik atau dental porselen.
Sedangkan material keramik misalnya contoh keramik di kedokteran gigi yang lain apa misalnya? Semen kedokteran gigi itu termasuk material keramik ya. Bahan gipsum itu termasuk material keramik. Apalagi bahan investment juga termasuk material keramik. Tapi dia tidak punya yang namanya fasa matrix glass. Jadi kita nggak bisa sebut dia dental porcelain ya. Nah, misalnya lagi natrium klorida, garam dapur itu saja termasuk keramik. Kenapa? Karena dia gabungan antara logam dan non-logam. Kan itu tadi ya. Di awal tadi sudah kita bahas ya, dijawab siapa tadi, Fajrin ya. Material keramik adalah material gabungan antara logam dan non-logam. Jadi garam dapur itu termasuk material keramik, tapi nggak disebut dental porcelain kan, karena apa? Dia tidak mengandung fasa matrix gas. Jadi harus punya fasa matrix gas baru disebut dental porcelain. Makanya kalau dental porcelain itu dia sudah pasti dia termasuk keramik, tetapi tidak semua keramik termasuk dental porcelain. Sudah jelas ya? Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Dok. Ya, silahkan Hari. Saya ingin menanyakan, Dok, apa bedanya pada teknik pembuatan dengan metode CAD/CAM dengan copy mailing? Karena keduanya tadi termasuk pada teknik machining, Dok. Baik ya. Jadi saya jelaskan tadi kalau dia machining itu ada CAD/CAM, ada satu lagi copy milling. Kalau dia CAD/CAM, dia itu bisa satu kali kunjungan. Ya, kenapa? Karena dari proses preparasi, proses pencetakan digital, kemudian sampai dia di scan, lalu di proses machiningnya itu untuk membentuk keramik dari blok-blok keramik itu sesuai dengan bentuk anatomis yang diinginkan, itu bisa dikerjakan dalam satu kali kunjungan saja. Jadi semua teknik itu machining, pure machining gitu ya. Nah, kalau untuk yang copy mailing, dia bedanya di proses pertamanya. Jadi preparasi pencetakan itu tetap secara manual. Nah, sudah didapatkan hasil dari pencetakan itu, itulah baru di proses di machining ya, dibuat dari blok-blok keramik untuk menghasilkan keramik yang diinginkan. Jadi proses awalnya itu tetap secara konvensional. Jadi kalau copy mailing itu dia nggak bisa sekali kunjungan juga ya. Jadi ada tahapannya juga. Ya, yang sekali kunjungan itu CAD/CAM biasanya ya. Sudah jelas, Ari? Sudah, Dok. Terima kasih, Dok. Baik, ada pertanyaan lain? Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kita kuis dulu ya. Saya mau ngasih pertanyaan. Yang pertama, seorang artis wanita 35 tahun datang ke praktek dokter gigi ingin dipasangkan gigi palsu yang cantik pada gigi depan atasnya, dan beliau hanya bisa datang sekali saja ke praktek. Dokter gigi merencanakan pembuatan restorasi mahkota all seramik. Apakah teknik yang menjadi pilihan terbaik sesuai dengan kasus? A. Copy mailing, B. CAD/CAM, C. System glass infiltrated, D. slip casting, atau E. heat press. Ada yang bisa jawab? Izin dokter, Ya, silahkan. Iman. jawabannya B dok, CAD/CAM, karena pasien hanya menginginkan sekali kunjungan dok. Ya, jadi pasiennya hanya menginginkan sekali kunjungan. Ya, baru dijelaskan tadi ya. Ya, jadi bukan copy mailing ya, bukan yang A ya, Jihan ya. Baik, kemudian untuk pertanyaan kedua, ini ya. Untuk mendapatkan dental porcelain yang lebih kuat, perlu diperhatikan. Apa yang perlu diperhatikan? A. Fasa kristalin harus lebih sedikit dibandingkan fasa gas. B. Leucid harus lebih sedikit dibandingkan silika. C. Glass harus lebih banyak dibandingkan kristal. D. Fasa kristalin sebanyak fasa non-kristalin. Atau E. Fasa glassy matrix harus lebih sedikit dibandingkan fasa kristalin. Ada yang bisa jawab? Izin menjawab dok, yang jawabannya E dok. Fasa glassy matrix harus lebih sedikit dibanding fasa kristalin. Ya, benar ya. Jadi tadi diingat ya, kalau dia semakin banyak fasa gelasnya, maka apa? Estetik dok.
Jadi transluensinya lebih tinggi dibanding kalau fasa kristalinnya yang lebih banyak. Baik ya. Kalau begitu sudah bisa ujian ini ya, ujian blok udah bisa lulus semua nanti ya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah cukup, kita sudahi saja ya kuliah dental keramik kita hari ini. Nanti kita akan sambung lagi di pertemuan kedua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita foto dulu ya untuk bukti absensi. Ya, silakan 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sekian ya kuliah kita untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Livia? Terima kasih, Dok. Ya, Terima kasih, sama-sama. Dok.